Selamat pagi Pak Haji Boy Hari Novian, sebagai kasih penyelenggara haji dan umroh ya. Eh, Depag Kota Bandung. Kota Bandung. Iya. Ini terkait jamaah calon jamaah haji yang katanya usia dari 65 tahun ke atas itu tidak boleh diberangkatkan. Alasannya apa Pak Haji? Siap. Jadi usia 65 tahun ke atas tidak diberangkatkan itu merupakan keputusan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk tahun ini dengan alasan bahwa masih adanya pandemi yang di kita sekarang ini di dunia ini masih berjalan pandemi COVID. Jadi ketika dikumpulkan jamaah pada satu waktu yang berbarengan dengan jumlah yang sangat banyak itu resikonya terlalu tinggi untuk terjadinya merebaknya pandemi. Makanya pemerintah Arab Saudi dengan alasan tersebut pada tahun ini itu membatasi bahwa jamaah yang bisa berangkat untuk melaksanakan haji tahun ini adalah yang 65 tahun ke bawah seperti itu. Jadi dengan tujuan untuk menghindari merebaknya kembali pandemi di Arab Saudi seperti itu. Jadi kita pemerintah Indonesia hanya melaksanakan atau menerima keputusan Arab Saudi ini dengan membatasi jamaah yang berangkat haji tahun ini. Jadi walaupun sebenarnya ini kita sih kalau secara normal, seandainya normal kita mempunyai prioritas bahwa malah lansia itu seharusnya diberangkatkan, diprioritaskan untuk berangkat. Tapi apa daya karena kita berkunjung ke negara orang dan mereka punya aturan sendiri, kita harus mengikuti aturan tersebut gitu. Jadi kami mohon kepada jamaah yang umurnya di atas 65 tahun ke atas untuk bersabar, mudah-mudahan tahun depan bisa diberangkatkan seandainya memang Arab Saudi memperlakukan kembali normal seperti sebelum terjadinya pandemi. Oke. Bagaimana Pak Haji kalau seandainya calon jamaah yang tidak bisa berangkat, ya, uang itu akan dikembalikan? Prosesnya seperti apa Pak? Baik, kalau jamaah yang tidak bisa berangkat itu ada beberapa opsi. Satu, tetap menyimpan uangnya dan tidak berangkat tapi menunggu untuk tahun depan berangkat seperti itu. Atau kedua, mereka bisa mengambil uangnya, pelunasannya itu dibatalkan namanya. Mereka bisa mengajukan ke kita prosedurnya bahwa ada surat pengajuan pembatalan, terus melampirkan fotokopi KTP, KK, buku rekening, juga BPIH aslinya untuk dibatalkan dan uangnya akan dikembalikan langsung ke rekening yang jamaah yang bersangkutan. Itu tidak ada potongan, semua full akan dikembalikan, namun akan kembali ke pendaftaran awal seandainya ingin mendaftar ulang lagi. Kecuali jamaah yang sudah melakukan pelunasan pada tahun 2020 sudah melakukan pelunasan sebanyak 36 juta. Nah yang diambil itu pelunasannya, yaitu nanti 2023 tahun depan itu tetap menjadi prioritas. Seandainya hanya pelunasannya saja yang sebesar sekitar 11 juta sekian yang diambil itu tahun 2023 masih tetap. Tapi seandainya diambil semuanya, dibatalkan semuanya, itu berarti tidak bisa berangkat. Uangnya akan dikembalikan semua full, dikembalikan kepada rekening jamaah. Jamaah yang membatalkan pun harus datang langsung ke kantor kita Kementerian Agama untuk difoto. Jadi tidak bisa diwakilkan kecuali memang yang bersangkutan berhalangan, satu karena sakit yang tidak bisa datang, tidak bisa bergerak, harus tinggal di tempat tidur segala macam, jadi tidak bisa datang ke kantor kita, maka dia harus dia bisa diwakilkan melalui surat kuasa. Itu pun kita akan video call dengan jamaah yang bersangkutan. Atau jamaah meninggal, itu bisa dikuasakan kepada ahli waris, dibuktikan dengan kuasa ahli waris, surat kematian, akta kematian dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau untuk uang itu akan dikembalikan langsung oleh BPKH ke rekening jamaah yang bersangkutan yang membatalkan. Itu pun waktu SOP kita itu hanya sekitar 10 hari paling lama, itu sudah kembali lagi ke rekening yang bersangkutan. Seandainya tidak terjadi kesalahan nomor rekening dan kesalahan teknis lainnya. Seandainya memang benar semua, itu paling lama SOP-nya hanya 10 hari, itu uang sudah bisa diterima lagi oleh jamaah.
Tadi Bapak mengatakan tahun depan akan insya Allah katanya ya, Iya. di adanya pemberangkatan haji. Betul. Itu informasinya langsung dari Arab Saudi. Ya, betul. Jadi karena gini, kondisi sekarang ini diakibatkan makanya dikurangi kuota itu karena setelah 2 tahun ada pandemi dan tahun sekarang 2022 ini Arab Saudi mengadakan lagi membuka lagi untuk dunia, mungkin juga karena baru kembali akan dibuka, makanya dibatasi umurnya karena khawatiran terhadap pandemi. Seandainya memang pandemi tidak ada lagi, sudah menjadi endemi, kemungkinan besar itu akan normal lagi seperti sedia kala, karena kita berharap, harapan kita dan ini juga mudah-mudahan menjadi kenyataan bahwa akan kembali normal seperti kemarin. Karena kalau seandainya kuotanya tetap seperti sekarang yang hanya 46,5%, itu antrian kita akan semakin panjang gitu. Itu bisa sampai 30 tahun kalau seandainya untuk Kota Bandung yang normalnya 23 tahun pendaftaran. Untuk yang tidak diberangkatkan, apakah itu bisa diberangkatkan melalui umroh, program umroh? Untuk program umroh ini memungkinkan sekali. Jadi mungkin ini, apalagi sekarang umroh sudah dibuka tanpa ada batasan. Nah, untuk umroh ini ada special case, jadi tidak ada batasan umur. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang waktunya yang tidak terlalu lama dan tidak berbarengan gitu masuk ke dalam negara Arab Saudinya. Jadi berapa jamaah itu memang memutuskan untuk melakukan umroh dulu dengan waktu yang lama, ini dengan waktu tunggu yang cukup lama. Mereka biasanya jamaah ini mempunyai inisiatif untuk melakukan umroh terlebih dahulu, apalagi yang punya uang lebih lah seperti itu. Atau juga jamaah yang pikir ini terlalu lama menunggunya, akhirnya mereka memutuskan lebih baik saya umroh saja, hajinya dibatalkan. Itu semuanya kembali kepada jamaah untuk melakukan itu. Jadi bisa saja umroh nanti tetap berangkat haji, atau juga mungkin ada yang berpikiran terlalu lama mengantri, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membatalkan hajinya, mereka memutuskan untuk umroh. Itu ada juga yang seperti itu. Ada juga ya yang membatalkan. Betul. Dan ada juga yang tidak membatalkan tapi tetap melakukan umroh, karena itu terlalu lamanya antrian yang sekarang terjadi di Indonesia ini. Banyak yang memutuskan seperti itu. Jadi mereka karena saking inginnya berkunjung ke tanah suci itu, mereka melakukan umroh dulu seperti itu. Setelah nanti waktunya berangkat baru mereka berangkat haji gitu. Tapi sebelumnya mereka umroh seperti itu. Kalau untuk daerah sini Pak Haji, wilayah hukum Departemen Agama ya Kota Bandung itu, berapa banyak kuota yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi? Kalau untuk tahun ini kita itu 1116 kuota kita. Dari normalnya 2427. Jadi hanya 46,5% saja yang bisa diberangkatkan. Itu pun dengan batasan bahwa umurnya 65 tahun ke bawah, sudah melakukan vaksinasi lengkap, dosis lengkap 2 kali vaksinasi. Itu ketika semua itu sudah ditempuh, itu bisa diberangkatkan. Tapi ketika umurnya di atas 65 tahun belum vaksin, itu tidak akan bisa diberangkatkan. Karena itu adalah syarat yang diminta oleh Arab Saudi ketika jamaah memasuki Arab Saudi. Jadi karena kita berkunjung ke negara orang, ke negara luar yang bukan negara kita, mereka punya aturan sendiri yang kita harus ikuti mau nggak mau seperti itu. Jadi ya ini harap dimaklum juga oleh jamaah bahwa keterbatasan ini sepenuhnya adalah permintaan dari Arab Saudi, bukan kebijakan dari pemerintah Indonesia. Ada kesan dan saran untuk jamaah haji dan juga jamaah umroh ya? Kalau untuk jamaah haji mohon bersabar, mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat yang belum berangkat, terutama yang di atas 65 tahun yang tidak bisa diberangkatkan tahun ini. Saya sadar bahwa Bapak Ibu sekalian sudah menunggu lama, 2 tahun juga tidak diberangkatkan, yang harusnya diberangkatkan karena pandemi Covid. Ketika dibuka, Bapak Ibu tidak, mudah-mudahan kesabaran Bapak Ibu ini menjadi satu pahala lebih lah dibandingkan yang lain. Bapak Ibu masih bisa bersabar menunggu, mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan kita berdoa semua, mudah-mudahan normal kembali, sehingga Bapak Ibu yang tidak bisa diberangkatkan tahun ini itu bisa diberangkatkan tahun depan.
Dan juga untuk jamaah umroh, umroh sekarang sudah dibuka. Silahkan jika ingin melakukan umroh, tolong cari travel yang memang benar-benar kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, mempunyai izin resmi dari pemerintah, dan jangan tergiur oleh harga murah sehingga dijanjikan berangkat ternyata tidak bisa diberangkatkan, karena menurut peraturan itu minimal yang harus dibayarkan itu 20 juta, itu pun sudah minimal sekali. Jadi seandainya dijanjikan di bawah itu pun Bapak Ibu harus jangan percaya, karena umroh sekarang ini harganya pasti lebih di atas 20 juta seperti itu. Jadi, dan untuk jamaah yang mungkin masih lama berangkatnya dan memutuskan ingin umroh, silahkan. Umroh sudah dibuka dan fasilitasnya lebih baik sekarang ini. Mudah-mudahan jamaah juga yang masih lama bisa mengobati kerinduannya dengan melakukan umroh seperti itu. Terima kasih Pak Haji. Siap, sama-sama.